Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Hari ini kita akan melanjutkan pokok bahasan kita dalam matematika diskrit. Hari ini kita akan belajar subbab aljabar boolean. Ini adalah submateri yang akan kita pelajari. Nah teman-teman, kita lihat definisi secara formal ya, apa itu aljabar boolean gitu ya. Nah teman-teman lihat di sini. Misalkan B adalah himpunan yang didefinisikan dengan dua operator biner, yaitu tambah dan kali ya teman-teman. Satu operator uner ya, yaitu komplement ya. Dan teman-teman mempunyai dua elemen ya, yang dimana elemen itu disebut, kita sebut di sini 0 dan 1 ya. Itu adalah elemen yang berbeda di B. Maka tuple atau barisan ini ya, yaitu himpunan yang terdiri dari himpunan B. Kemudian operatornya yaitu tambah, kali, dan komplement ya. Juga elemen yang dua tadi yaitu 0 dan 1 itu disebut aljabar boolean jika untuk setiap A, B, dan C itu adalah merupakan elemen dari B, dia berlaku postulat Huntington gitu ya. Nah, postulat Huntington ini merupakan aksioma ya teman-teman. Apa itu isinya postulat Huntington ini? Mari kita lihat. Nah, postulat Huntington ini teman-teman mempunyai 4 sifat ya, yaitu yang pertama dia harus memenuhi sifat identitas ya. Nah, sifat identitas ini jadi kalau teman-teman punya sebuah elemen di B tadi ya, misalnya elemennya itu A, kemudian dioperasikan dengan operasi penambahan ya dengan elemen nolnya, maka dia menghasilkan elemen A itu sendiri gitu ya. Demikian juga kalau elemen A dioperasikan dengan elemen kali dengan elemen 1, maka dia menghasilkan elemen A juga, sehingga itu dinamakan fungsi sifat identitas gitu ya. Kemudian yang kedua adalah sifat komutatif ya, atau dapat dipertukarkan posisinya gitu ya. Ketika A ditambah B gitu ya, itu akan sama dengan B ditambah A, ataupun A dikali B itu akan sama dengan B kali A. Selanjutnya, sifat selanjutnya adalah distributif gitu ya, dimana kalau A dikali B tambah C itu ya, itu bisa didistribusikan menjadi bentuknya menjadi A kali B ditambah A kali C, seperti itu ya. Demikian juga dengan kalau A tambah B kali C itu akan sama dengan A tambah B kali A tambah C. Nah teman-teman perhatikan bahwa kita bekerja di sebuah struktur yang namanya struktur boolean ya, jadi bukan struktur aljabar biasa, sehingga sifat distributifnya juga agak berbeda gitu ya teman-teman. Kita lihat yang terakhir ya, bahwa harus memenuhi sifat komplement gitu ya, dimana jika ada A elemen B dan juga ada A komplement di elemen B, maka ketika kita operasikan ya A dengan komplemennya dengan operasi penjumlahan, maka dia hasilnya adalah 1, dan jika dioperasikan dengan operasi perkalian maka hasilnya 0, seperti itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita lihat tadi ya. Nah, kita lihat teman-teman bahwa elemen 0 atau 0 itu ya teman-teman, kita sebut elemen terkecil ya. Dan elemen 1 itu atau elemen unit kita ya sebut elemen terbesar. Tapi teman-teman perhatikan ya, bahwa yang namanya di sini elemen 0 atau elemen terkecil dan elemen terbesar itu tidak selalu nilainya 0 atau 1 gitu ya teman-teman. Tapi kita sebut bahwa elemen terkecilnya itu adalah elemen 0 atau 0, dan elemen terbesarnya itu adalah elemen unit atau 1 gitu ya. Nah juga tadi operator plusnya kita sebut dengan operator penjumlahan, operator kalinya yaitu operator perkalian, dan operator komplemennya kita sebut ya komplement gitu ya teman-teman. Nah teman-teman kita lihat perbedaannya ya, aljabar boolean dengan aljabar untuk aritmatika biasa gitu ya. Nah kita lihat tadi ya, seperti Bu Ade terangkan, pertama dia hukum distributif di mana A tambah B kali C itu dia sama dengan A tambah B dikalikan dengan A tambah C gitu ya. Nah kalau di aljabar biasa kan tidak berlaku ya teman-teman, bahwa kalau A ditambah B kali C, kita harus mengoperasikan dulu B kali C gitu ya kalau di aljabar biasa. Nah kalau di sini di aljabar boolean, operasi A tambah B kali C dapat didistribusikan menjadi A tambah B dikali A tambah C gitu ya. Nah selanjutnya adalah perbedaannya adalah pada aljabar boolean tidak memiliki inverse perkalian dan penjumlahan gitu ya, kan kalau di aljabar biasa ada ya teman-teman. Selanjutnya aljabar boolean juga tidak memiliki operasi pembagian dan pengurangan. Jadi tadi ya yang kita tahu hanya ada penambahan, perkalian, dan komplement. Selanjutnya aksioma komplement juga tidak ada di aljabar biasa kayak gitu ya. Jadi seperti tadi ya, kalau di sini ada komplemennya, kalau di aljabar biasa tidak ada. Dan selanjutnya yang terakhir adalah aljabar biasa bekerja pada bilangan real dengan elemen tak hingga gitu ya. Jadi aljabar biasa itu objeknya adalah bilangan real. Sedangkan aljabar boolean itu objeknya adalah himpunan B, teman-teman ya. Nah, himpunan B itu belum didefinisikan secara pasti gitu ya, teman-teman. Jadi
harus didefinisikan terlebih dahulu gitu. Nah, pada aljabar boolean 2 nilai ya, jadi cuma 2 nilainya, B itu didefinisikan dengan hanya 2 nilai, yaitu 0 dan 1. Nah, ini ada syarat aljabar boolean ya teman-teman. Jadi ketika kita akan melihat bahwa struktur tersebut memenuhi aljabar boolean itu kalau dia memiliki memenuhi 3 syarat ini. Yang pertama, kita dapat mendefinisikan elemen himpunan B-nya gitu ya. Jadi harus ada definisi himpunan B-nya, karena tadi ya B-nya itu belum terdefinisi secara jelas gitu ya. Kemudian yang kedua adalah ada aturan operasi untuk operasi biner dan uner. Nah, teman-teman harus diperhatikan juga bahwa operasi penambahan dan perkalian di aljabar boolean itu bukan persis penambahan dan perkalian di aljabar biasa gitu ya teman-teman. Jadi kita harus mempunyai aturan operasinya gitu ya. Jadi kita definisikan juga aturan operasi untuk aljabar biner, untuk operasi biner dan operasi unernya. Nah, teman-teman, yang terakhir adalah bahwa himpunan B bersama-sama operator biner dan unernya itu memenuhi postulat Huntington yang tadi ya teman-teman, yang 4 sudah diterangkan di awal. Baik teman-teman, kita lihat contohnya ya teman-teman. Nah, misalnya kita mempunyai di sini ada himpunan B ya, di mana B itu isinya adalah 1, 2, 3, 10, 15, dan 30 yang merupakan pembagi dari 30 gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman perhatikan ternyata angka-angka di dalam kurung itu adalah pembagi dari 30 gitu ya. Lalu kita akan melihat bagaimana sih kita mau menunjukkan bahwa B itu dapat membentuk aljabar boolean gitu ya, dengan operasi penambahan, perkalian, dan komplement yang harus kita definisikan juga gitu ya teman-teman. Nah, pertama kita lihat nomor 1 ya. Jadi tadi kan syaratnya ada 3, yaitu pendefinisian B, kemudian pendefinisian operatornya, lalu B dan operatornya itu harus memenuhi postulat Huntington itu gitu ya. Jadi pertama kita elemen B-nya sudah kita definisikan ya, yaitu himpunan pembagi dari 30 yang isinya itu tadi ya 1, 2, 3, 10, 15, sama 30 gitu ya teman-teman. Selanjutnya yang kedua, kita definisikan operator biner dan unernya. Nah, teman-teman perhatikan bahwa di sini ya, jadi kita bisa mendefinisikan operator penambahannya ya, yaitu A tambah B, itu artinya adalah misalnya KPK dari A dan B gitu ya. Jadi A tambah B itu artinya bukan langsung 1, misalnya kalau A nya 1, B nya 2, tidak 1 tambah 2 gitu ya teman-teman, tapi kita definisikan sebagai operasi KPK dari A dan B, seperti itu. Nah, misalnya kalau A kali B, misalnya kita definisikan sebagai operasi faktor persekutuan terbesar dari A dan B. Nah, sedangkan untuk operasi komplemennya kita definisikan sebagai 30 dibagi A, seperti itu teman-teman ya. Jadi bisa kita lihat ya, kalau kita gabungkan antara himpunan B dengan operasi-operasinya tersebut ya, yang kita buat, yang kita definisikan, ternyata kita harus memenuhi postulat Huntington itu gitu ya teman-teman. Nah, yang ketiga tadi ya, buktikan bahwa B dan operator tersebut memenuhi aksioma 4 yang tadi itu. Yang pertama adalah aksioma sifat identitas gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, bisa lihat di sini bahwa untuk sifat identitas itu ya, untuk sifat identitas teman-teman tadi kan syaratnya mengoperasikan ya A tambah 0 dan A kali 1 gitu ya. Nah, dia berarti di sini ya, A tambah 0-nya itu berarti dia KPK dari A itu ya. A itu adalah anggota dari B ya, berapapun itu gitu ya, dengan KPK antara A dan 1 gitu ya, dan itu pasti menghasilkan A. Jadi teman-teman kalau mencari tadi misalnya KPK dari berapa tadi ya, misalnya 1 dan 1 ya, itu 1 gitu ya, karena A nya itu 1. Kemudian KPK dari misalnya apalagi 15 ya, 15 dan 1. Nah, jadi kan kelipatan persekutuan terkecilnya ya 1 ya teman-teman, kalau dari 15 sama 1, seperti itu. Nah, teman-teman begitu juga di EPB-nya gitu ya. Di EPB-nya kalau misalnya A kali 1 itu artinya bukan A dikalikan 1 langsung, tapi tadi kita sudah mendefinisikannya bahwa A kali 1 itu artinya adalah EPB ya, EPB dari A itu ya. A itu adalah anggota dari B tadi ya, berapapun itu ya, dengan 30. Misalnya tadi ya EPB dari misalnya 15 sama 30. Jadi kan faktor persekutuan terbesarnya itu berapa gitu ya. Jadi di sini kan faktor persekutuan antara 15 dan 30, berarti kan dia adalah 15 gitu ya. Jadi faktor persekutuannya adalah 15. Ya teman-teman, kalau masih kalau agak lupa tentang KPK dan EPB, boleh belajar lagi ya tentang KPK dan EPB gitu ya. Intinya adalah di sini teman-teman, kita mendefinisikan A tambah B itu aturannya seperti apa ya. Operasi penambahannya seperti apa, operasi perkaliannya seperti apa, operasi komplemennya juga seperti apa. Seperti itu ya teman-teman. Nah, yang untuk komutatif juga ya teman-teman,
Juga dapat dibuktikan bahwa teman-teman kalau punya mengoperasikan A tambah B itu kan berarti sama aja dengan KPK dari A, B gitu ya, KPK antara dua bilangan ini. Kan itu saja, itu sama aja dengan KPK B dan A ya teman-teman, bisa ditukar kalau KPK gitu ya. Nah yang akhirnya dia sama aja dengan operasi B tambah A gitu ya. Jadi dari A tambah B dia menghasilkan B tambah A gitu ya. Kemudian ini juga sama, A kali B itu sama aja kita mencari EPB dari A dan B, itu sama aja kita mencari EPB dari B, A, dan berarti dari sini bisa kita tuliskan seperti ini ya, karena EPB dari B, A itu sama aja dengan operasinya adalah B kali A, seperti itu. Jadi dia sudah memenuhi identitas, komutatif, dan kita akan melihat dua lagi gitu ya, sifatnya harus dipenuhi. Nah selanjutnya kita lihat sifat selanjutnya, yaitu misalnya distributif dan komplement gitu ya. Nah teman-teman kita bisa lihat ya di sini, misalnya yang distributif ya, teman-teman bisa membuktikan bahwa kalau ada A dikali B tambah C ya, berarti kan dia EPB ya dari A gitu ya, kan dikali ini ya, A dengan ini kan dikali, berarti dia EPB dari A dan yang ini ya, KPK dari B tambah C. Ini kenapa KPK dari B tambah C? Karena dia operasinya ditambah. EPB dari A dan suatu bilangan yang merupakan KPK dari B dan C, maka kita bisa melihat dulu, mencari dulu EPB dari A dan B gitu ya, dan EPB dari A dan C gitu ya. Kemudian dua bilangan ini kita cari KPK-nya gitu ya, atau kita melihat bahwa dia adalah sama dengan A kali B ditambah dengan A kali C ya. Jadi ini kan A ya kali B gitu ya, ini A kali C ya teman-teman, lalu dia ditambahkan. Nah ini kan ditambahkannya itu merupakan operasi KPK seperti itu ya. Ini kan apa namanya tuh aturan yang kemudian berlaku untuk semua anggota di B gitu ya teman-teman. Nah ini juga sama ya, yang distributif sifat pertama, yang distributif sifat kedua juga sama. Jadi dia akan menghasilkan apa namanya nilai yang sama. Kemudian selanjutnya komplement. Nah kalau komplement kita lihat kalau ada A kemudian dia ada A aksen elemen B gitu, sehingga untuk A tambah A aksen dia adalah KPK dari A dengan 30 dibagi A gitu ya. Jadi misalnya kalau A nya berapa tadi, A nya 2 berarti KPK antara 2 dan 15 gitu ya teman-teman. Misalnya kalau A nya 1 berarti kan KPK antara 1 dan 30. Nah dia akan harus menghasilkan 30 misalnya seperti itu. Dan kemudian yang EPB juga ya teman-teman, EPB berarti kan kita mengoperasikan A kali A aksen itu ya, berarti EPB dari A kali 30 dibagi A itu harus menghasilkan 1. Nah teman-teman kalau tadi kan di postulat Huntingtonnya ya, bahwa sifatnya itu adalah kalau A tambah A aksen harus menghasilkan 1 gitu ya teman-teman, dan A kali A aksen harus menghasilkan 0. Nah teman-teman perhatikan bahwa 1 ini ya nilainya bukan ansih 1 ya, atau bukan nilai satunya, tapi dia adalah elemen terbesar dari B gitu ya, dan 0 ini adalah elemen terkecil dari B. Kita lihat tadi kan B itu kan ya, B itu elemen terbesarnya adalah 30 ya, elemen terkecilnya adalah 1. Nah itu maksudnya dari elemen 0 dan elemen unit gitu ya, elemen terkecil dan elemen terbesar gitu ya. Jadi ini kok 1, harusnya kan tadi 0. Nah 1 di sini bukan maksudnya 1 yang ini ya teman-teman, tapi 1 ini adalah elemen terkecil dari B nya gitu. Oke kita lanjutkan. Nah teman-teman kita lihat tadi ya, karena memenuhi semua persyaratan ya, maka tadi tuple di mana itu ada B, kemudian operasinya yaitu operasi penambahan, perkalian, kemudian komplement, kemudian nah elemen zeronya ya, elemen zeronya itu adalah elemen terkecil, dan elemen terbesarnya ya atau elemen unitnya yaitu 30, dia merupakan aljabar boolean gitu ya. Jadi itu adalah struktur logika gitu ya teman-teman, struktur matematika yang kemudian memenuhi syarat-syarat dari aljabar boolean tadi gitu ya. Nah teman-teman juga kita bisa melihat ya, bisa membuktikan aljabar boolean 2 nilai gitu, yang tadi sudah Bu Ade sebut sedikit gitu ya, bahwa aljabar boolean 2 nilai itu kan B-nya itu hanya ini nih teman-teman, punya 2 nilai yaitu 0 dan 1 ya. Dan kemudian operasinya, operasi penambahan, perkalian, dan komplement gitu ya, yang didefinisikan pada tabel. Nah ini kalau ini pertama kan definisi B-nya sudah ya, yaitu isinya cuma 0 dan 1. Nah definisi operasi plus kali dan komplemennya didefinisikan dengan tabel, dan ternyata yang ini adalah sama dengan operasi-operasi logika proposisi yang kemarin kita pelajari gitu ya, bahwa kalau misalnya dikalikan itu dia akan nilainya 1 kalau sama-sama 1A-nya gitu ya. Kemudian kalau yang ditambahkan dia akan nilainya 0 kalau misalnya sama-sama 0 nilainya, yang selainnya itu 1 gitu ya. Nah kalau komplement berarti dia kebalikan dari nilainya ya, kalau tadinya 1 dia jadi 0, kalau tadinya 0 dia jadi 1, seperti itu ya teman-teman. Nah teman-teman bisa membuktikan ini dengan postulat Huntington tadi gitu ya. Karena tadi yang pertama
tadi ya dia bersifat apa tadi yang pertama itu identitas gitu ya. Jadi buktikan benar nggak bersifat identitas. Kemudian yang kedua adalah komutatif gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah distributif dan yang keempat dia adalah memenuhi komplemennya gitu ya. Oke, kita